Jadi di sini kita akan bahas terkait risk and return bersama saya Mutiara, Saya Ibnu Akbar. saya Hafsah Septiaca, saya Amanda. Saya Rizal. Oke, mari kita simak video. Hai, bayangkan kalau kalian dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalian dikasih uang 10.000. Pilihan yang kedua, kalian main lempar koin. Kalau kalian menang, kalian dapat uang 100.000. Tapi kalau kalian kalah, kalian nggak dapat apa-apa. Nah, dalam dunia keuangan dan juga investasi, hal ini tuh udah bisa terjadi. Hal inilah yang disebut dengan fenomena risk and return, atau disebut dengan resiko dan juga keuntungan. Dua paket ini tuh udah nggak bisa dipisahkan. Maka dari itu, yuk kita bahas bersama kelompok kami. Nah, pertama kita akan bahas return. Kalian tahu nggak apa itu return? Jadi, return adalah keuntungan atau kompensasi yang kita dapatkan karena kita telah menginvestasikan uang atau melakukan suatu tindakan ekonomi. Return bisa berupa dua hal. Yang pertama itu capital gain dan yang kedua itu yield. Pertama kita bahas capital gain dulu ya. Jadi capital gain adalah kenaikan harga aset. Contohnya kayak misal nih kalian menginvestasikan emas seharga 1 juta dan setahun kemudian harga emas tuh naik menjadi 1,5 juta. Jadi selisih dari 500.000 itu yang dinamakan capital gain. Nah, yang kedua itu yield. Apa sih itu yield? Jadi, yield adalah pendapatan rutin berkala. Contohnya itu kayak uang sewa bulanan jika kalian punya kontrakan dan dividen jika kalian memiliki saham. Nah, itulah alasan kenapa orang mau berinvestasi. Tapi tunggu dulu, di dunia ini nggak ada yang pastinya untung terus kan ya? Nah, disitulah muncul yang namanya risk atau resiko. Resiko adalah potensi kerugian atau ketidakpastian yang dimana hasil yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya gini, kita berharap kalau tahun depan itu saham naik 20%. Tapi faktanya perusahaan malah mengalami kerugian dan harga sahamnya malah turun menjadi 10%. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa resiko bisa muncul dari mana aja. Mulai dari kondisi ekonomi yang lagi down, perubahan peraturan pemerintah, ataupun performa internal perusahaan yang lagi memburuk. Nah, jadi investasi itu nggak cuma manisnya aja, tapi pahitnya juga ada. Nah, selanjutnya apa sih antara hubungan return dan risk? Nah, dalam dunia investasi itu ada namanya hukum keuangan, yang dimana high risk, high return, low risk, low return. Nah, contoh di dunia nyata itu adalah yang pertama itu low risk, low return. Contohnya itu ada tabungan dan juga deposito bank. Investasi ini adalah investasi dengan risiko yang sangat rendah, tetapi keuntungannya juga sangat rendah. Ini contoh untuk pemula. Nah, yang kedua itu ada moderate risk. Nah, di mana ini yang dimaksud itu adalah dengan risiko yang kecil, tetapi keuntungannya juga sangat baik. Contohnya itu ada emas dan juga reksadana. Nah, bagi pemula itu juga bisa melakukan investasi di bidang ini, dikarenakan investasi ini merupakan investasi dengan jangka panjang. Nah, yang ketiga itu adalah high risk dan high return, yang dimana investasi ini merupakan dengan risiko yang sangat tinggi, tetapi keuntungannya juga sangat tinggi. Dia bisa melipat gandakan keuntungan kita secara singkat. Nah, contohnya itu ada investasi kripto, saham, dan juga startup lainnya. Nah, jadi buat kalian, jika ingin melakukan investasi, maka kalian harus analisis dulu bagaimana risikonya dan bagaimana keuntungannya. Jika ada orang menawarkan investasi dengan keuntungan sangat gede, tetapi risiko kecil, hati-hati, itu penipuan. Nah, kesimpulannya, dalam hidup maupun keuangan, risk and return itu selalu berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Kuncinya bukan untuk menghindari risiko, melainkan bagaimana kita mampu mengelola risiko tersebut dengan kemampuan kita masing-masing. Sebelum memulai bisnis ataupun investasi, kita ukur dulu seberapa siap kita menerima risiko tersebut dan lihat potensi keuntungannya. Sekian dari penjelasan singkat kelompok kami. Semoga materi singkat ini bermanfaat. Terima kasih.